Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ramadhan Nasution, NIM 2101100 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pendekatan belajar yang membuat siswa merasa antusiasi, terlibat, dan termotivasi untuk memahami suatu materi. Yang pertama itu ada menggunakan metode interaktif. Ada beberapa metode interaktif, yaitu games dan quiz, di mana games dan quiz itu melibatkan siswa dengan permainan edukatif yang relevan. Nah, di sini kita sering membuat permainan untuk agar siswa tersebut lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Metode interaktif ada juga sebagai diskusi kelompok, yang dimana siswa dapat bertukar ide, pendapat, atau pikiran kepada teman satu kelompoknya. Nah, selanjutnya ada simulasi role play. Simulasi role play itu adalah membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Lanjut, yang kedua yaitu menggunakan media yang variatif. Kita sebagai guru lebih bijak dalam memilih media dalam belajar, seperti kita menampilkan video, animasi, atau grafik, foto sebagai media untuk peserta didik kita agar lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu berikan siswa kebebasan berkreasi. Di sini kita akan mengizinkan siswa itu untuk mengapresiasikan ide mereka itu melalui proyek aktif, seperti mereka membuat video, mereka menggambar, ataupun dengan presentasi, agar ide-ide mereka itu lebih tercurahkan dan dapat memahami materi dengan baik. Sebaiknya kita lebih antusias dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek aktif ini. Nah, selanjutnya kita nomor 4, yaitu membangun lingkungan yang positif. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tidak menakutkan itu adalah salah satu bentuk siswa agar mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Jika suasana kelas itu nyaman, maka siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan kita berikan. Dan kita juga dapat memberikan pujian atas usaha siswa dan bukan hanya hasilnya saja. Karena jika siswa sudah berusaha dan kita memberikan pujian, mereka akan nyaman dan lebih giat dalam memahami materi atau lebih giat belajar. Nah, yang kelima yaitu sesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai kelas, kita pelajari dulu siswa-siswa kita. Pembelajaran seperti apa yang mereka sukai. Bisa kita menggunakan pendekatan seperti visual, kinestetik, atau auditory. Ada beberapa siswa yang menyukai gaya belajar dengan visual, yaitu dengan video, gambar, agar lebih cepat memahami pembelajaran tersebut. Ada juga siswa yang cepat memahami belajar itu dengan kinestetik atau gerakan agar mudah memahami materi tersebut. Selanjutnya ada auditory, menggunakan pendengaran mereka, entah itu dengan nyanyian atau dengan metode ceramah mereka agar bisa memahami tentang materi kita. Nah, itu adalah hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang akan kita jelaskan. Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang keenam yaitu melibatkan humor dan cerita. Humor adalah untuk mencairkan suasana agar suasana di kelas itu lebih nyaman dan lebih tentram. Kita akan memberikan beberapa humor ringan agar suasana cair. Nah, lanjut cerita. Cerita inspiratif dan relevan membantu siswa mengaitkan teori dengan kehidupan di dunia nyata. Seperti kita menjelaskan suatu pembelajaran dengan cerita yang dapat mereka pahami di dunia nyata, itu akan membuat suasana belajar yang nyaman dan mereka pun mudah memahami materi yang kita sampaikan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu belajar di luar kelas. Nah,
Metode ini sangat diminati oleh siswa. Adakan kegiatan belajar di alam terbuka atau kunjungan lapangan untuk pengalaman langsung. Nah, di sini kita dapat mengajak siswa untuk melihat-lihat tentang kalau di alam itu melihat-lihat alam agar mereka tahu apa saja sih kenampakan alam. Nah, dengan ini mereka akan mudah dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu fokus pada kolaborasi bukan kompetisi. Dorong siswa untuk saling bekerja sama, bukan bersaing. Bangun rasa saling menghormati antara siswa. Karena jika siswa itu bersaing di kelas, itu akan membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Kolaborasi atau kerjasama antara siswa itu dapat menciptakan suasana yang nyaman dan agar siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Nah, itulah dia beberapa cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentunya siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan. Atau kita lebih memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajar dan terus menuntut ilmu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan kata, saya mohon maaf. Saya Cahaya Ramadan Nasution mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.